Bayangkan ada sebuah planet liar, pengembara kosmik yang tidak ingin dibawa pulang oleh siapapun. Pada dasarnya, planet liar adalah planet yang terlontar dari sistem bintangnya dan kini mengambang tanpa tujuan di angkasa seperti penyendiri. Planet-planet ini bukan hanya teori, para ilmuwan telah mendeteksi beberapa di galaksi kita. Bahkan diperkirakan ada banyak pengembara kosmik yang mengambang di sekitar Bima Sakti. Dan planet-planet itu bukan hanya planet-planet kecil berbatu seperti Bumi. Sebagian di antaranya merupakan planet gas raksasa yang sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari Jupiter. Raksasa-raksasa ini berpotensi memiliki bulan dan bahkan sistem mini yang mengorbit di sekelilingnya. Contohnya aja salah satu planet liar yang paling terkenal yang kita ketahui memiliki nama yang rumit. Nih, baca aja sendiri. Planet ini berada sekitar 80 tahun cahaya dari Bumi dan ditemukan pada tahun 2013. Planet liar ini diperkirakan bermassa 6 kali massa Jupiter dan diyakini berusia sekitar 12 juta tahun. Dan ya, cuma karena planet-planet penyendiri ini nggak punya bintang, bukan berarti planet-planet ini sangat dingin. Planet liar masih bisa menghasilkan panas dan cahaya dari proses internalnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan punya medan magnet dan aurora sama seperti Bumi. Dengan kata lain, planet-planet yang tidak layak huni berpotensi untuk dihuni asalkan punya kondisi yang tepat. Jadi, seperti apa sih kehidupan di planet seperti itu? Apa mungkin kita bisa hidup di dunia seperti itu? Hidup di planet liar bisa jadi merupakan kehidupan yang sepi. Planet-planet ini tidak punya matahari yang hangat untuk bisa berjemur, tidak ada suasana yang nyaman untuk berpelukan, dan tidak ada tetangga kosmik yang bisa diajak barbeque. Karena itu kita harus kreatif. Kita mulai dengan masalah yang paling jelas. Kita akan kesulitan kalau tanpa cahaya dan panas. Jadi, gimana cara mengatasinya? Kita mungkin harus mempersiapkan beberapa pemanas ruangan yang bagus dan mengenakan pakaian luar angkasa yang modis dan super hangat. Atau kita bisa menemukan cara baru untuk menghasilkan listrik tanpa bergantung pada tenaga surya. Sebagai contoh, gimana kalau kita menggunakan energi panas bumi? Itu baru keren! Tiap planet memiliki sumber panas internal. Tanpa sumber panas ini, planet-planet tersebut cuma berupa batu-batu dingin tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Panas internal ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memberi daya segala sesuatu, mulai dari rumah, pabrik, hingga pesawat ruang angkasa. Seolah memiliki bak mandi air panas yang cukup besar untuk memberi energi ke seluruh kota. Dan kota itu kemungkinan besar akan terletak di bawah tanah, lebih dekat ke sumber panas. Sementara untuk cahaya, kita mungkin harus membuat beberapa senter yang sangat terang. Atau bahkan mungkin kita belajar merekayasa genetika beberapa organisme berpendar untuk menerangi rumah kita. Bayangkan kalau ada pangkalan luar angkasa yang ditumbuhi jamur dan tanaman neon. Oh ya, ngomong-ngomong soal tanaman, kehidupan tanaman akan sangat sulit diperoleh tanpa bintang. Jadi apa dong yang akan kita makan? Kita bisa menggunakan ventilasi geotermal yang tadi kita bahas, atau reaksi kimia untuk menopang kehidupan kita. Mungkin kita akan mengembangkan selera terhadap makanan yang kaya belerang, atau kita akan mulai memfermentasi minuman kita sendiri dari lumpur vulkanik yang menggelegar. Yummy! Tapi selain makanan, kita punya masalah yang lebih penting nih. Hidup di planet liar akan sangat mengerikan. Beneran, kita bakal nggak punya udara. Soalnya nggak semua planet liar punya atmosfer yang baik dan stabil. Itu semua tergantung pada ukuran, komposisi, dan hal-hal lainnya. Tapi kalaupun rumah baru kita punya atmosfer, atmosfernya mungkin sangat tipis dan tidak stabil. Nggak akan ada langit biru yang indah atau matahari terbenam yang dramatis untuk bisa dipandangi. Sebaliknya kita akan menatap ke ruang angkasa yang tak terbatas, di mana bintang-bintang akan tampak lebih terang dari sebelumnya. Dan gak usah bahas soal pola cuaca deh. Tanpa atmosfer yang menciptakannya, kita tidak akan punya hujan, salju, dan badai petir. Itu baru beberapa masalah kecil ya. Yang lebih buruk lagi, suhu di planet ini akan sangat berfluktuasi. Dari panas yang tak tertahankan bisa ke dingin yang tak tertahankan. Rasanya seperti tinggal di dalam oven yang selalu dinyalakan dan dimatikan. Dan terakhir, kita akan terpapar puing-puing luar angkasa dan radiasi kosmik. Jadi kalau nggak mau kulitmu gosong, kamu mungkin harus siap-siap beli sunblock dengan SPF yang tinggi. Jadi, gimana kita mengatasinya?
Pertama, kita harus menemukan cara untuk menghasilkan oksigen sendiri dan mungkin menciptakan sesuatu seperti biosfer luar angkasa. Sebagai contoh, kita bisa menanam beberapa tanaman yang bisa menghasilkan oksigen, atau kita bisa belajar menyaring udara seperti alat penyaring udara berteknologi tinggi. Terakhir, ada masalah yang paling penting nih, menemukan air. Disinilah lautan bawah laut bisa membantu kita. Kita benar-benar menyelami berbagai kemungkinan ya. Tapi beneran, ilmuwan menduga kalau sebagian dari planet-planet ini memang punya lautan di bawah air. Rasanya seperti tinggal di dalam balon air raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan tanah di bawah kakimu terbuat dari es dan batu. Dengan kata lain, kita bisa memanfaatkan lautan bawah tanah ini. Lautan bawah tanah dapat menyediakan sumber air untuk minum, pertanian, dan manufaktur. Mungkin juga dengan sumber daya dan material lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ngomong-ngomong, siapa tahu ada makhluk aneh yang mungkin bersembunyi di lautan bawah tanah itu. Tapi jangan khawatir, meski kita tidak punya oasis bawah tanah, masih ada pilihan lain. Kita bisa mendapatkan air dari komet, penambangan es, dan bahkan dari atmosfer yang kita ciptakan. Terakhir, kita perlu mencari dan menambang sumber daya untuk membangun rumah, serta membangun hal-hal lain. Planet liar mungkin nggak punya sumber daya yang sama dengan planet yang menyitari bintang. Ini seperti lagi nyari harta karun di gurun pasir, gak ada yang pasti. Kita mungkin harus mengandalkan sumber daya dari asteroid terdekat dan hal-hal semacam itu. Dan kalau kita ingin mengambil sumber daya dari planet itu sendiri, kita mungkin harus mengebor berkilo-kilometer es dan batu. Tapi kalau kamu siap menghadapi tantangan ini, selalu ada peluang untuk menjadi kaya raya di planet liar. Dan siapa tahu mungkin kamu bakal nemu sumber daya baru yang bahkan lebih berharga daripada emas atau berlian. Bagus, kayaknya kita udah memecahkan masalah yang paling penting. Mungkin ada kesulitan-kesulitan kecil lainnya. Misalnya kita juga harus menghadapi siang dan malam yang sangat panjang, tergantung seberapa cepat planet kita berotasi. Kita juga nggak akan punya siklus siang malam yang normal dan teratur. Rotasi planet kita bisa sangat tidak terduga. Mungkin kita akan mengalami malam yang sangat panjang selama berminggu-minggu, diikuti dengan siang yang panjang selama berminggu-minggu yang bisa mengacaukan jadwal tidur kita. Kita mungkin harus membuat kopi yang sangat kuat supaya bisa bertahan melewati malam-malam yang panjang dan gelap. Tapi secara hipotesis, kita bisa beradaptasi dengan semua hal ini dan mengatasi semua tantangan. Dan sekarang, selamat datang di planet liar, tempat matahari tidak pernah terbit, tapi petualangan tidak pernah berakhir. Berkat teknologi canggih kita berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni di dunia yang dulunya tandus ini. Langit di atas kita sekarang berwarna biru indah, dipenuhi dengan awan putih yang lembut. Sesekali ada kawanan makhluk yang terbang. Jangan tanya aku makhluk apa ya. Saat kita keluar dari habitat bawah tanah, kita akan disambut oleh dunia yang penuh dengan kejutan. Tumbuhan dan hewan aneh telah beradaptasi dengan kondisi unik planet ini. Beberapa di antaranya memiliki fitur bioluminescent yang bersinar dalam gelap. Hati-hati ya kalau kamu mau berenang di lautan bawah tanah. Mungkin saja di sana ada makhluk-makhluk aneh yang ingin memangsa. Ya, itu kita bahas nanti aja deh. Mungkin. Seperti yang bisa kamu lihat, kita telah menciptakan kota-kota yang luas dan komunitas yang berkembang didukung oleh energi panas bumi. Kita juga menciptakan banyak sumber cahaya buatan yang membuat segala sesuatunya tetap terang di malam-malam yang gelap dan dingin. Tentu saja kita masih kesulitan dengan navigasi dan ketepatan waktu, tapi semuanya nggak membosankan seperti dulu kan? Secara keseluruhan, tinggal di planet liar pasti punya tantangan tersendiri, tapi ini juga bisa menjadi cara yang menarik untuk menjelajahi alam semesta. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa menemukan planet seperti itu dan mengubahnya menjadi kota metropolis intergalaksi yang ramai. Tapi sampai saat itu tiba, mari kita nikmati dan rawat bumi kita tercinta ini.